Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Selalu sehat, ya, selalu bahagia, dan tentunya semakin berkah juga. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke video tutorial selanjutnya. Yaitu kita akan masuk ke fase yang paling penting, yaitu fase ngiklan. Oke, setelah kemarin kita sudah membuat fase persiapan ya, sudah kita buat semua dari mulai akun-akun yang 6 ini, ya sudah semua kita buat. Berarti kita sudah siap untuk beriklan, ya. Gimana teman-teman, sudah siap untuk beriklan di Meta Ads? Siap ya? Oke, kalau siap kita langsung aja ke fase ngiklan. Oke, nah fase ngiklan ini dikerjakan setiap kita ingin membuat iklan. Oke, nah, tentunya sebelum nanti kita akan berkutik di sini kebanyakan. Dan sebelum kita bermulai, tentunya kita harus tentukan dulu objektif campaign atau tujuan iklan kita ini mau apa, gitu ya. Di sini ada kurang lebih ada 6 tujuan kita beriklan di Meta gitu ya. Nah, hari ini di video ini saya akan memberikan video tutorial untuk membuat iklan engagement atau interaksi CTWA ya, klik to WhatsApp. Jadi iklan ini nanti tujuannya ketika orang lihat iklan kita, dia klik langsung masuk ke WhatsApp kita, ya. Nah, kenapa saya demokan pertama ini? Karena ketika teman-teman sudah bisa menguasai jenis tujuan iklan yang interaksi ini, settingannya A sampai Z-nya gitu ya. Otomatis nanti yang brand awareness, kemudian traffic, kemudian yang sales penjualan dan yang lainnya juga akan mudah karena secara umum sama asal teman-teman bisa menguasai yang ini ya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat iklan engagement atau interaksi. Oke, caranya mudah, teman-teman silahkan bisa masuk ke Facebook yang pribadinya ya. Facebooknya masing-masing. Oke. Oke teman-teman semua, kalau sekarang sudah masuk di Facebooknya masing-masing, kita sekarang akan membuat iklan ya di Facebook ya. Jadi ketika teman-teman ingin beriklan, tentunya di Meta Ads ya harus melalui Facebook. Oke. Caranya gampang, teman-teman silakan bisa diklik menu beranda ini ya. Kemudian di menu paling kiri di sini ada jajaran menu ya di sini ya, deretan menu. Silakan bisa dipilih yang pengelola iklan ya atau bahasa Inggrisnya Ads Manager ya. Boleh teman-teman diklik atau diklik kanan boleh. Klik kanan, buka di tab baru. Oke. Nanti ini akan diarahkan menuju dashboard Ads Manager atau dashboard pengelola iklan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman inilah dapur kita mengolah iklan. Nanti kita akan sering buka ya dashboard ini. Dan ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini mungkin saya sudah pernah beriklan ya. Teman-teman sebelum memulai pastikan yang pertama tampilannya sama seperti ini ya. Kemudian di sini ada berbagai macam menu gitu ya. Ada nanti kita bisa baca data iklan di sini juga. Satu hal yang paling penting ketika ingin beriklan sebelum kita beriklan gitu ya, pastikan akun bisnis manajernya sudah sesuai. Ini di sini ada kampanye ya, di sebelah kiri atas ada kampanye. Tinggal diklik nah ini ya tanda panah ke bawah. Di sini ada berbagai macam pilihan BM ya. Ini mungkin saya sudah punya sekitar 4 BM. Teman-teman kalau misalkan baru satu biasanya akan muncul satu. Ya, pastikan pilih dulu kita mau beriklan di BM yang mana, gitu kan? Oke, saya ingin beriklan di BM yang super kelas ini. Oke. Kemudian, akun iklan mana yang akan kita gunakan atau karyawan mana yang akan kita suruh untuk bekerja lah gitu ya, analoginya. Saya pilih untuk akun iklan, ini ya, akun iklan Superclass. Ini saya sudah bikin 2, teman-teman kalau misalkan satu jadi pilihannya satu saja. Oke, pilih dulu ya, pilih BM-nya, pilih akun iklannya. Oke, jadi nanti kita tidak salah tempat gitu ya, tidak salah BM gitu. Jadi pastikan dulu itu benar. Sebelum kita memulai hal yang lain di Ads Manager, pastikan dulu pemilihan BM-nya sudah sesuai, gitu ya. Oke, nanti kita akan masuk ke menu utama dashboard-nya. Kurang lebih nanti seperti ini.
tampilannya, ini masih kosong iklannya karena belum saya buat iklan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan membuat iklan? Oke, teman-teman gampang, ketika ingin membuat iklan, tinggal klik menu buat yang berwarna hijau ini ya, tinggal klik menu ini. Kita di sini untuk membuat iklan, diklik saja, kayak gitu. Nanti akan muncul berbagai macam pilihan iklan, ya. Akan muncul berbagai macam pilihan iklan. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tujuan iklan atau objektif campaign gitu ya. Seperti sama di bagian yang pertama kali kita jelaskan di sini ya. Oke. Mari saya lihat dulu biar terlihat sama ya. Oke, teman-teman lihat di sini sama ya. Seperti bagan yang saya jelaskan di awal. Oke, ya. Oke. Ini tujuan iklan. Nah, ini kan saya sudah jelaskan di awal ada 6 tujuan iklan. Sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini tujuan iklan harus kita pilih. Nah, di sini tentunya setiap tujuan punya fungsi masing-masing. Di sini ada awareness. Saya jelaskan dulu ya, nanti mungkin biar teman-teman agak sedikit paham dulu. Untuk awareness ini tujuannya yaitu untuk, jangkauan atau menjangkau sebanyak mungkin orang, gitu ya. Ini cocok untuk iklan yang apa, untuk brand baru yang ingin supaya orang tuh ngeh atau supaya orang tuh tahu, "Oh ternyata ada loh bisnis ini di kota ini," gitu ya. Seperti iklan di TV lah, sering muncul gitu ya, jangkauannya lebih luas seperti itu. Ya. Kemudian ada traffic. Nah, kalau traffic ini mengarahkan orang, ya, mengarahkan audiens untuk bisa mengunjungi seperti profil Instagram, kemudian tayangan halaman tujuan, ya. Intinya untuk masuknya traffic ke ke Instagram kita, ke Facebook kita seperti itu ya, atau klik tautan juga bisa seperti itu, ke landing page juga, ya. Kemudian ada interaksi. Nah, kalau interaksi ini yang sering kita pakai, fungsinya yaitu untuk kita langsung berinteraksi dengan calon customer. Melalui mana? Salah satunya bisa melalui WhatsApp, seperti itu. Nanti bisa Messenger, bisa Instagram, DM Instagram ya, atau bisa langsung WhatsApp. Nah, yang sering saya gunakan, yang teman-teman, nanti kita akan praktekkan, menggunakan WhatsApp langsung, gitu ya. Jadi nanti Meta akan mencarikan orang-orang yang sudah terbiasa untuk klik WhatsApp dan chat seperti itu ya. Kemudian untuk prospek, nah ini prospek biasanya untuk mengumpulkan seperti formulir, biasanya untuk agen asuransi atau agen properti seperti itu ya. Intinya mengumpulkan formulir data calon customer yang nantinya bisa di follow up ulang gitu ya. Kemudian ada promo aplikasi. Kalau promo aplikasi ini untuk teman-teman yang punya aplikasi ya, misalkan aplikasi di perusahaan atau apa ingin dipromosikan bisa ya. Kemudian ada penjualan. Nah, ini yang sering banyak digunakan juga. Kalau penjualan ini intinya menggunakan website. Nanti teman-teman bikin landing page gitu ya. Jadi ketika orang klik iklan kita akan langsung muncul ke website kita atau ke landing page kita. Nanti orang baca di sana tuh dari mulai hook, kemudian dari mulai fungsinya, kegunaannya, termasuk harganya. Orang tertarik, klik iklan kita, bisa langsung mengarah ke WhatsApp atau bisa langsung check out gitu ya. Nah, itu nanti pakainya yang penjualan. Nah, oke. Pada kesempatan ini saya akan coba inikan dulu demokan dulu ke teman-teman semua untuk jenis tujuan iklan atau objektif campaign yang interaksi ya. Silakan diklik saja interaksi, kemudian klik lanjutkan ya. Kita beralih ke menu ini ya. Oke. Sudah ya, nanti interaksi, lanjutkan, kemudian pilih kampanye interaksi manual. Lanjutkan. Oke ya. Oke, teman-teman, ya ini sudah masuk ke menu kita beriklan ya. Ini tampilannya sama seperti yang di awal, ini struktur iklan, teman-teman. Ya, struktur iklan ada 3. 1, 2, 3. Ini ya. Ini campaign, ad set, ad kreatif ya. Yang di atas ini namanya campaign,
yang untuk menentukan tujuan iklan kita untuk apa, gitu ya. Yang kedua, yang namanya ini ad set, menentukan targeting, lokasinya di mana, usianya berapa, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada ads kreatif. Ini fungsinya untuk nanti kita membuat konten di sini, memasukkan konten. Dari mulai konten, kemudian copywriting, judul, dan yang lain-lain nanti di sini. Supaya orang tertarik klik iklan kita, ya. Jadi ini saling berurutan, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan semua ini harus kita setting, ya harus kita isi, ya ini ya, campaign, ad set, dan juga ad kreatif. Teman-teman nggak akan jauh-jauh dari ini kok, ya, dari tiga ini. Oke, lanjut ya, kita akan lanjutkan untuk struktur iklan pertama yaitu campaign. Di sini ya, campaign. Oke. Nah, oke teman-teman di campaign ini teman-teman tinggal pertama yang harus diisi adalah nama kampanye. Nama kampanye silakan diisi saja. Bisa saya pakai, diisi ini, sesuai dengan produk masing-masing atau produk yang ingin dipasarkan ya. Misalkan saya mau pasarkan ini ya, kelas ini ya, super kelas gitu ya, super kelas. Nah, setelah itu teman-teman kasih tanggal, tanggal mulai, biar teman-teman tahu nih, oh ternyata iklan ini mulai tanggal berapa gitu ya. Misalkan hari ini 12.08.2026 gitu ya. Jadi Eee, ini hanya penamaan saja, sebetulnya bebas, tapi saya sering menggunakan ini, jadi supaya, apa, supaya lebih jelas gitu ya, lebih terlihat gitu ya. Mau dikasih nama apapun bebas sebetulnya ya. Oke, nama kampanye diisi, setelah itu masuk ke anggaran kampanye. Di anggaran ya, ada anggaran kampanye, diklik saja. Nah, ini kita akan menganggarkan per hari mau berapa nih iklan kita, ya. Di budgetingnya sehari akan menganggarkan berapa rupiah supaya iklan kita jalan. Nah, untuk fase testing, karena kita kan awal-awal ya, kita akan mencari data yang bagus dulu. Saya sarankan jangan langsung besar-besar teman-teman, ya jangan langsung 500.000, 1 juta ya. Teman-teman bisa pakai nilai-nilai kayak yang ini aja, yang apa, yang kecil-kecil dulu ya, bisa 50.000 atau 75.000 gitu ya. Misal kita samakan 75.000. Nanti kita akan memberikan budgeting ini anggarkan 75.000 selama 1 hari untuk iklan kita, gitu ya. Oke teman-teman, ini di fase campaign, teman-teman cukup isi nama kampanye saja, plus anggaran saja, cukup situ saja ya. Yang lainnya dibiarkan default saja. Oke. Sekali lagi, jadi yang diisi nama kampanye dan juga anggaran saja. Oke. Kalau sudah teman-teman bisa klik berikutnya atau bisa langsung klik ini. Langsung ke tahapan yang kedua. Oke. Tahapan satu di campaign sudah selesai. Kita masuk ke tahapan kedua berikutnya, ya. Nanti akan otomatis pindah ke tahapan yang kedua ini. Ini namanya ad set. Di atas campaign ini namanya ad set. Oke. Untuk ad set teman-teman sama ya, kita kasih nama dulu. Nah, ini kan targeting ya, kita akan membuat sebuah target yang spesifik untuk iklan kita. Jadi kita jelas, iklan nggak sembarang orang dikasih, tapi memang kita harus ditargetkan. Dari mulai lokasinya, kemudian usianya, jenis kelaminnya bisa ditargeting. Oke. Untuk nama set iklan, ini diisi boleh, nggak juga nggak apa-apa, tapi saya sering isi misalkan dengan ini super kelas misalnya, dengan nama produk kita, super kelas. Kemudian ini kita mau ngiklan di mana gitu. Misalkan mau ngiklan di Sukabumi gitu, Superkelas Sukabumi gitu. Kalau misalkan mau ngiklan di Bogor berarti Superkelas Bogor. Mau ngiklan di Bandung Superkelas Bandung. Termasuk usaha teman-teman misalkan mau ngiklan laundry di daerah mana, misalkan daerah Cianjur, berarti laundry Cianjur gitu ya. Kalau seluruh Indonesia berarti Superkelas Indonesia gitu ya. Penamaan saja sebetulnya. Oke. Kalau sudah tinggal ke bawah nanti kita lihat ada konversi. Untuk konversi pastikan teman-teman pilih destinasi pesan ya. Karena kita akan langsung apa, chat-nya melalui pesan ya gitu ya. Kemudian setelah konversi ada halaman Facebook. Nah, ini halaman atau disebut di awal saya sering sebut dengan etalase ya, yang akan mengantarkan iklan kita muncul di Facebook, di Instagram, di story WhatsApp seperti ini ya. Halaman Facebook pastikan sudah sesuai. Tinggal pilih, ya nanti, ini kan saya sudah punya banyak nih, halamannya mau pakai iklan pakai halaman mana gitu ya. Untuk kelas ini saya pakai yang
Superclass ini halamannya, etalasenya, gitu ya. Oke, halaman sudah, kemudian kita masuk ke destinasi pesan. Untuk destinasi pesan, teman-teman pilih yang destinasi manual saja. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada Messenger, ada Instagram, DM Instagram, ada juga WhatsApp gitu ya. Tapi di saran saya teman-teman, ini dihilangkan checklist-nya, dipilih saja yang WhatsApp, oke. Jadi Messenger sama Instagram dihilangkan, oke. Messenger dan Instagram hilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena kita akan fokus mendapatkan chat hanya di WhatsApp, melalui WhatsApp saja, oke. Teman-teman juga nanti bisa ya, di sini tinggal mau menghubungkan Instagramnya, boleh ya, tidak dihubungkan profil di sini, tinggal hubungkan saja. Tapi ini nanti nanti saja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian untuk WhatsApp-nya pastikan sudah sesuai, ini harus WA bisnis ya. Ketika teman-teman di awal membuat halaman, membuat etalase ya, di situ ada menautkan nomor WA bisnis kan? Kalau sudah, teman-teman pasti akan otomatis muncul WA bisnisnya di sini. Kalau belum, teman-teman tinggal hubungkan nomornya, hubungkan profil di sini ya. Nanti ada tinggal klik saja, masukkan nomor WhatsApp WA bisnis ya, ingat WA bisnis. Kemudian nanti tinggal dapat OTP dan nanti tersalurkan. Kalau misalkan mau diganti atau mau ditambahkan nih, teman-teman punya admin 2 atau 3 orang, mau gantian gitu ya. Teman tinggal sini hubungkan nomor lainnya ya. Nanti tinggal dimasukkan nomornya berapa gitu ya. Ingat harus WA bisnis. Oke. Kalau mau menambahkan lagi ya. Ini pastikan yang di checklist hanya WhatsApp saja. Kita akan ke bawah lagi. Di sini ada berbagi data iklan. Nah, ini nanti kita akan berbagi data iklan yang masuk ke chat kita ya, ke WhatsApp kita akan otomatis datanya nanti akan dibagikan ke dashboard di pengelola iklan kita. Jadi akan terhubung nanti ya. Caranya tinggal klik aja kelola. Oke. Nah, ini saya sudah membagikan ya, sudah dibagikan. Kalau ini tinggal kirim nanti tinggal aktifkan gitu ya. Ini kan saya sudah diaktifkan, aktifkan saja nanti akan otomatis ada WA ke apa? Ke WA bisnis teman-teman tinggal diklik aja linknya. Kalau udah tinggal selesai. Ini tandanya sudah aktif nih ya. Ini harus aktif ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini bagian untuk apa, destinasi pesan sudah sesuai seperti ini ya. Kemudian untuk target kinerja. Nah, ini ya, apa yang kita inginkan di iklan CTWA ini? Tentunya kita ingin mendapatkan chatting yang banyak, ya, pesan yang banyak. Jadi, silakan dipilih di sini maksimalkan jumlah percakapan. Ingat ya, maksimalkan jumlah percakapan karena di kelas-kelas sebelumnya suka banyak tuh yang salah klik. Ada yang klik maksimalkan jumlah klik tautan. Jadi nggak ada yang ngechat, yang ngeklik banyak tapi nggak ada yang ngechat. Nah, oke ya. Harus maksimalkan jumlah percakapan. Oke, pastikan itu ya. Oke, ini cukup ya default seperti ini. Kemudian target dan lain-lainnya ini di default saja. Untuk anggarannya kalau iklan kita mau mulai hari ini langsung diabaikan saja. Seperti ini saja default. Kecuali kalau kita mau dianggarkan misalkan hari besok tanggal 13 tinggal diedit aja. Tapi kalau iklan mau running hari ini di tanggal 12 saja. Oke. Kemudian kita juga bisa ngatur nih tanggal berakhirnya kapan gitu ya. Tapi ini otomatis saja ya, nggak usah diedit-edit. Ke bawah lagi, ini penjawa anggaran nggak usah, oke. Kontrol pemirsa. Nah, ini ya di kontrol pemirsa. Kita bisa targeting di sini. Lokasinya. Oke, teman-teman di sini ada menu lokasi. Teman-teman mau iklan di mana? Nah, sekarang tinggal klik saja edit. Oke. Untuk lokasi, teman-teman saya akan coba jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, dalam pemilihan lokasi ada dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, pemilihan lokasi negara. Contoh, seluruh Indonesia. Oke. Jadi kita akan beriklan dari mulai ujung Sabang sampai Merauke gitu ya, seluruh Indonesia. Nah, ini sesuaikan juga dengan produk teman-teman. Biasanya kalau untuk yang di setnya seluruh Indonesia, berarti apa barangnya atau produknya bisa dikirim ke seluruh Indonesia, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman misalkan jualan usahanya laundry di Sukabumi, pasangnya seluruh Indonesia. Nah, nanti ketika ada orang misalkan Aceh ngeklik,
Oh laundry ternyata, oh ini jauh di Sukabumi. Orang nggak akan datang ke Sukabumi jauh-jauh dari Aceh ya. Jadi pemilihan lokasi ini sangat krusial. Banyak orang yang boncos beriklan karena salah memilih lokasi. Oke, pastikan dulu ketika kita ingin memilih lokasi Indonesia, apa produknya atau barangnya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Baik produk fisik, biasanya dipakai oleh teman-teman yang jualan produk digital biasanya ya, yang tanpa pengiriman seperti e-book, kemudian e-course, atau misalkan produk digital yang lainnya gitu ya. Itu biasanya settingnya seluruh Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia bakal lihat iklan kita. Oke, itu yang pertama pemilihan sesuai negara atau seluruh Indonesia. Pemilihan yang kedua yaitu berdasarkan wilayah. Oke, contoh kita ingin beriklan di wilayah misalkan Sukabumi gitu ya, Sukabumi, tinggal diketik saja Sukabumi atau misalkan, ingin di seluruh Jawa Barat gitu ya, tinggal ketik aja Jawa Barat. Nah, Jawa Barat nanti ada di sini ada ya, Jawa Barat West Java, tinggal dipilih ya, nah nanti iklan kita akan apa, akan muncul di wilayah Jawa Barat seperti ini, kalau kurang tinggal ditambahkan. Ini kan masih Jawa Barat masih belum ya. Misalkan ini ada daerah mana nih belum gitu ya. Tinggal ditambahkan aja kilometernya. Klik di sini, radiusnya nanti bisa di edit-edit gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau misalkan untuk atau misalkan mau khusus spesifik seperti misalkan Sukabumi gitu ya. Sukabumi kota gitu ya. Tinggal klik aja. Nah, kayak gitu. Nanti pemilihan ininya, misalkan apa lokasinya. Ya, sebentar ya. Teman-teman bisa nanti dikecilkan saja. Misalkan menjadi berapa? Menjadi 30 kilo gitu ya. Nah, misalkan ini diedit aja. Ya nanti misalkan kita rubah misalkan daerah Bandung gitu ya. Bandung. Bandung gitu ya. Bandung, kota Bandung. Nah, sekarang ini hapus. Oke, ini Bandung. Terus tinggal edit aja ya. Apa untuk jaraknya gitu ya. Kalau misalnya ini kurang ini tinggal dikecilkan lagi. Misalkan mau ditambah lagi daerah kita misalkan produk kita mau diiklankan di Bandung terus di Surabaya misalnya gitu ya. Surabaya. Oke. Surabaya, Bandung, Surabaya gitu ya. Terus mau di mana lagi? Misalkan di Makassar gitu ya. Nah, tinggal pilih aja Makassar. Oke. Jadi nanti teman-teman ya iklan kita, oke, nanti akan muncul di tiga wilayah ini. Di Bandung, di Makassar, Surabaya gitu ya. Ini daerah sini, di sini dan di sini. Oke. Ini bebas teman-teman mau berapapun silahkan ya. Mau berapapun silahkan. Oke. Ini ya tinggal diketik aja wilayahnya. Kalau ini besar tinggal dikecilin aja. Apa radiusnya gitu disesuaikan saja. Oke, itu. Terus oke teman-teman, ini untuk lokasi. Terus juga teman-teman ada pemilihan lokasi. Ini namanya bentar ya. Radius. Kalau radius, jadi yang pertama kan seluruh Indonesia, yang kedua apa wilayah gitu ya. Yang ketiga radius. Kalau radius ini biasanya dipakai oleh bisnis atau jasa yang jangkauannya misalkan hanya untuk radius tertentu, seperti laundry gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalkan teman-teman usahanya laundry di Cisaat atau di Sukabumi gitu ya, di kota Sukabumi.
Nah, tiba-tiba teman-teman ngiklan di seluruh Sukabumi, termasuk kabupatennya, misalkan di ngiklan sampai ke daerah Jampang gitu ya, yang di ujung sana misalkan gitu. Nah, otomatis ketika orang muncul iklan kita, laundry Sukabumi, mereka klik dan ternyata kita chat dan ternyata lokasinya di Sukabumi kota. Tentu teman-teman yang dari Jampang mikir dua kali ya, laundry jauh-jauh dari Jampang 3 kilo misalkan gitu ya ke Sukabumi gitu. Ya, pasti mereka mencari tempat yang paling dekat, daerah Jampang atau daerah Pelabuhan Ratu yang ada laundrynya. Nah, makanya untuk radius ini, pemilihan radius ini cocok untuk teman-teman yang usahanya radius seperti misalkan klinik gitu ya, klinik kesehatan daerah kota, atau misalkan bengkel, bengkel motor, bengkel mobil, atau barbershop ya, cukur rambut gitu. Jadi yang bisa kita jangkau, lokasinya bisa kita jangkau, atau F&B juga seperti itu ya. Yang misalkan jualannya hanya bisa dijangkau untuk daerah-daerah sekitar saja, kecuali teman-teman bisa paket kirim gitu ya, itu bebas silakan. Tapi kalau untuk yang bisa hanya untuk wilayah tertentu boleh. Seperti jasa-jasa gitu ya, biasanya pakai radius. Gimana caranya? Pertama kita ini dihilangkan dulu, oke, dihilangkan dulu, oke, ini dihilangkan dulu. Tinggal-tinggal teman tinggal pilih aja nanti, misalkan kita Indonesia lagi ya, Indonesia dulu, Indonesia. Nah, oke. Nah, ini kalau kita di Indonesia. Untuk radius, teman-teman bisa pakai pin. Oke, bisa pakai letakan pin. Oke. Misalkan kita ingin beriklan di, sorry, contoh nih, sebentar ya. Oke, tinggal pilih saja. Misalkan ini Sukabumi nih. Sorry. Nah, Sukabumi, misalkan daerah kota Sukabumi ya. Misalkan di daerah mana, di daerah Cijangkar misalkan ini ya. Ini kan banyak nih, misalkan daerah kota atau daerah mana nih? Daerah Baros misalkan ya. Tinggal letakkan aja letakkan pin di daerah Baros di sini misalkan. Ini lokasi kita misalkan di sini ya contoh. Tinggal pin saja di situ. Nah, oke. Nanti ini kita hapus dulu yang Sukabuminya. Jadi kan berdempetan ya. Sukabuminya dihapus dulu. Nah, ini kan terlalu luas nih. Tinggal dikecilkan saja ininya, radiusnya ya. Misalkan radiusnya berapa kilo nih? Biasanya ini 5 kilo lah gitu ya cukup ya. Nah, kalau 1 kilo, nah daerah sini saja misalkan. Ya, misalkan contoh boleh 1 kilo, boleh 2 kilo, disesuaikan saja ya. Yang penting bisa masuk targetnya, bisa dijangkau lah gitu ya. Ini kan daerah Baros misalkan ya. Terus misalkan daerah Jaya Mekar juga mau tinggal ditambahkan saja radiusnya. Jadi nanti iklan kita nggak akan kemana-mana, munculnya di sini aja. Jadi nggak akan muncul daerah daerah Sukabumi yang lain gitu. Atau misalkan nggak akan muncul sampai ke Cireunghas, ke Bitung nggak akan. Nanti akan munculnya cukup di daerah Baros saja. Ya, jadi nanti orang-orang iklan kita yang akan melihat iklan kita spesial hanya orang-orang Baros saja gitu ya. Termasuk nanti kalau misalkan teman-teman punya jasa, misalkan punya apa klinik yang lain-lain gitu ya, misalkan daerah Sukabumi, Sukabumi Kota boleh, atau misalkan daerah Parung Kuda, daerah manapun Cisaat misalkan di sini ya, boleh ya, dekat rumah sakit Meta Medica boleh. Tinggal diletakkan pin saja. Oke. Ya, oke lah teman-teman itu ya. Terus juga ada apa untuk yang krusial juga, misalkan bagaimana kalau misalkan iklannya itu di daerah pesisir pantai. Contoh seperti yang di pesisir pantai, misal Cirebon misal gitu ya. Cirebon. Oke, teman-teman lihat. Oke ya, ini coba kita hapus dulu yang Sukabuminya. Oke, Cirebon. Nah, ini kan dekat pesisir pantai. Coba kita kecilkan dulu radiusnya.
misalkan menjadi 17 kilo. Nah, teman-teman lihat, ini kan misalkan daerah Cirebon nih, eee, radius iklan kita ini hampir setengah daerah dataran, setengah daerah lautan. Jadi jangan sampai iklan kita kena ke ikan-ikan gitu ya. Nah, gimana caranya teman-teman, bisa rubah untuk khusus daerah-daerah yang dekat pesisir ya, misalkan seperti ini, rubah, menjadi dipakai PIN saja. Pakai PIN saja, eee, teman-teman usahakan juga kalau pemilihan lokasi, ini ada yang wilayah-wilayah ininya putih ya, berarti ini tempat-tempat keramaian atau padat penduduk atau banyak orang di situ ya, aktivitas di situ ya. Jadi jangan sampai seperti ini, saran saya bisa langsung pakai PIN saja, misalkan digeser aja nih, daerah tengah sini nih, ya di sini, set, oke. Ya terus, ininya yang Cirebonnya dihapus dulu, oke. Nanti ini kan kena tuh ya. Tapi ini kan terlalu besar nih, misalkan terlalu besar dikecilin aja. Ini digeser, misalkan menjadi berapa nih? Mau jadi 14 kilometer misalkan. Nah, itu ya. Jadi nanti dapat nih Cirebon dapat. Ini kurang presisi misalkan, tinggal digeser lagi aja. Atau kurang belum dapat nih, misalkan tinggal ditambah aja menjadi misalkan 20 gitu ya. Sorry, 20. Geser aja ya. Bisa 28. Nah, itu. Nah, oke ya. Tinggal disesuaikan saja teman-teman. Untuk lokasinya ya, disesuaikan saja. Gitu. Nanti misalkan ini kurang ini 22, 24 atau 22 misalnya. Kalau nggak bisa diedit manual, bisa digeser-geser aja. Ya, gitu. Tinggal digeser-geser aja ya teman-teman, sesuaikan aja nih. Penting ini jangan sampai kena gitu ya. Oke itu teman-teman ya. Jadi oh ada satu lagi yang saya lupa. Khusus untuk wilayah yang berdempetan seperti misalkan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi gitu ya. Dalam pemilihannya teman-teman misalkan jangan sampai gini, misalkan Depok, 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 oke. Bisa hapus dulu Cirebon ya. Ini teman-teman saya agak lama menjelaskan di lokasi ya, karena ini sangat krusial. Oke. Depok misalkan ininya dikecilkan radiusnya menjadi 17 misalnya gitu ya. Oke, ini Depok. Kemudian eh, Bekasi. Oke, misalkan Bekasi. Bekasinya misalkan kita kecilkan 17. Oke, misalkan Bogor. Oke, ketik Bogor kan sama 17 juga. Oke, teman-teman ini bisa dilihat ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ini saling berdempetan. Ya, Jakarta, Bekasi, Bogor gitu ya. Ini saling tumpang tindih. Jadi ada satu, dua, tiga, lingkarannya saling tumpang tindih. Saran saya jangan seperti ini teman-teman. Bisa langsung saja pakai pin. Jadi bisa satu satu pin kena semua gitu. Ya, jadi jangan seperti ini. Saran saya pakai pin saja, letakkan tengah-tengah gitu. Ini kan tiga saling bersilangan gitu ya. Nah, kenapa? Biar efektif nanti ya. Tinggal ini aja letakkan pin, kita kita simpan di misalkan di tengah-tengah di sini. Oh, di daerah sini ya gitu ya. Dari sini ya. Gitu. Nah, nanti nah ini tinggal dihapus aja, Bogornya dihapus gitu ya. Kemudian apalagi Depoknya dihapus, kemudian Bekasinya juga dihapus. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini semua dapat nih. Bahkan sampai Tangerang pun dapat. Ini tinggal kita atur aja. Misalkan menjadi berapa nih?
jadi 2 misalkan 28 misalnya itu ya. Nah, ini kan masih ini ya, teman-teman. Jadi nanti Jakarta dapat, Depok dapat gitu kan. Kalau misalkan mau ditambahkan ke Bogor, tinggal digeser aja pinnya di sini, bisa gitu ya. Nah, ini misalkan biar tengah-tengah gitu ya, ini dihapus, yang ini dihapus, biar lebih presisi. Nah, ini tinggal dirubah aja, misalkan menjadi berapa nih? 28 misalkan ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi Jakarta dapat, Depok dapat, Bogor pun dapat gitu. Seperti itu kalau ini ya tumpang tindih. Oke, itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk pemilihan lokasi ada tiga. Pertama seluruh Indonesia, khusus untuk barang-barang yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, baik produk fisik maupun produk produk digital, ya. Atau punya teman-teman punya cabang di seluruh Indonesia boleh. Kemudian ada wilayah. Kalau wilayah tadi ya misalkan Sukabumi, Bogor, misalkan Bandung, atau misalkan yang lain gitu ya, tinggal ketik aja atau provinsinya juga bisa gitu ya. Kemudian yang terakhir ada radius. Kalau radius ini eh, kita pakai pin ya, pakai pin sesuaikan dengan radius lokasi usaha kita yang bisa kita jangkau. Ini cocok untuk usaha-usaha seperti jasa laundry, barbershop, kemudian bengkel, klinik gitu ya, yang bisa dijangkau oleh orang-orang lokal seperti itu. Nah, contoh oke ya, 3 oke. Sekarang saya akan pilih contoh karena iklan kita di Sukabumi, kita pilih misalkan ini Sukabumi, West Java, kota ya. Oke, berarti yang Depok ini kita hapus dulu. Ini kan terlalu luas ya Sukabumi ya. Kalau misalkan pilih ini terlalu luas, sekarang kita akan kecilkan. Oke, kecilkan menjadi misalkan radiusnya menjadi 30 misalkan gitu ya. 30 kilometer. Nah, jadi nanti iklan kita akan muncul di sini di Sukabumi kota termasuk kabupaten juga dapat gitu ya. Gitu. Ya, ya teman-teman ya. Jadi nah tentukan misalkan Cianjur juga sama. Kalau sudah ditentukan wilayah lokasinya, teman-teman ada satu hal lagi yang menjadi jebakan. Kalau teman-teman tidak setting ya, pemilihan dari negara dan juga wilayah, yaitu ini checklist ini harus dihilangkan teman-teman ya. Kalau teman-teman ini checklistnya seperti ini di checklist, iklan teman-teman akan muncul di seluruh wilayah. Kita sudah tentukan Sukabumi nih, tapi nanti akan muncul di Bandung, akan muncul di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu ya. Nah, saran saya ini dihilangkan checklistnya. Jadi supaya khusus untuk daerah Sukabumi aja nggak kemana-mana gitu ya. Oke, tapi biasanya di 1 sampai 3 hari itu di hari pertama gitu ya atau ke hari kedua itu belum presisi sempurna. Kadang masih ada chat yang nyasar dari wilayah misalkan Jakarta gitu ya, itu wajar. Tapi ini harus dihilangkan teman-teman ya, supaya nanti iklan kita nggak kemana-mana gitu intinya. Cuma di wilayah itu saja. Oke, ini sudah. Kemudian kita ke usia. Oke, untuk lokasi sudah ya. Lokasi sudah. Sekarang kita masuk ke usia. Nih, kalau untuk usia, teman-teman, ini sesuaikan dengan produknya. Tapi kalau bisa untuk biasa jasa seperti pelatihan, biasanya saya pakai usia antara 21. Ya, 21 ya usia minimalnya gitu kan. Tapi ini sesuai bebas ya. Tapi tenang, ini juga nanti Meta akan menyebarkan sesuai lebih pintar lah. Intinya nanti kok produk kita akan disebarkan ke usia yang memang cocok kayak gitu. Terus untuk usia sudah, kecuali ini nggak usah, langsung saja ke pemirsa Advantage. Nah, ini dilewati saja dulu ya, dilewati saja dulu. Atau misalkan teman-teman mau 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 edit gitu ya, bisa, nanti kita coba untuk edit ya. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini juga teman-teman bisa ya. Tinggal diklik tadi pemirsa opsional, ada pemeriksaan vintage.
Di bawah ada umurnya, misalkan usia dari umur berapa nih? Umur 21 sampai 65 atau mau default seperti ini nggak apa-apa atau mau dicentukan misalkan 21 sampai 30 tinggal edit aja gitu ya. Sampai berapa. Kalau saya ini dibiarkan seperti ini saja. Nanti Meta juga akan mendistribusi ke umur-umur yang sesuai. Untuk jenis kelamin. Nah, ini juga krusial nih teman-teman ya. Kalau misalkan produk teman-teman produk skincare khusus wanita misalnya gitu ya. Tinggal edit aja nanti di sini untuk jenis kelaminnya misalkan perempuan saja atau mau laki-laki saja misalkan gitu ya. Produknya sesuaikan dengan produk teman-teman gitu ya. Terus itu saja sih umur kemudian jenis kelamin gitu ya. Tinggal dipilih saja. Oke. Terus ke bawah lagi ini transparansi iklan dikosongkan saja, di default saja. Untuk penempatan oke. Untuk penempatan di seperti ini saja. Nah, tinggal teman-teman klik tampilkan opsi lainnya. Nah, oke ya. Oke, teman-teman, di sini untuk penempatan, sorry. Oh, ini teman-teman untuk penempatan kita bisa pakai Advantage atau Broad. Kalau Broad ini otomatis iklan kita nanti ditempatkan menurut Meta yang terbaik, entah itu di WhatsApp, di Facebook, di Instagram gitu ya, atau di platform-platform lain yang bekerjasama dengan Meta. Tapi saran saya ini kita pakai yang manual dulu aja ya, untuk biar optimal, biar nggak boncos gitu ya, tinggal diedit aja. Di sini ada di bawah kontrol akun ada penempatan advantage ya, tinggal diketik edit. Nah, kalau teman-teman pilih ini Meta yang pilihkan pakai AI-nya gitu ya. Tapi kalau saran saya untuk sekarang pakai yang penempatan manual dulu biar lebih optimal. Penempatan manual, diklik, oke. Jadi nanti iklan kita akan muncul di platform ini. Ya, di platform Facebook, Instagram, Audio Network, dan juga WhatsApp. Oke. Kemudian ini pun kita ada atur ya. Pertama, teman-teman semua lihat di sini ada ketik menu di penempatan beranda. Untuk yang beranda, teman-teman hilangkan checklist yang Facebook Marketplace. Biasanya teman-teman yang untuk Facebook Marketplace ini biasanya kalau searching gitu ya, biasanya orang-orang cari barang-barang yang second kayak gitu, yang murah-murah gitu ya, kayak gitu. Ini dihilangkan saja Facebook Marketplace, kemudian notifikasi Facebook juga dihilangkan. Oke. Jadi di beranda hilangkan Facebook Marketplace dan juga notifikasi Facebook saja, kayak gitu ya. Kemudian yang dihilangkan apalagi ini oke, iklan in-stream untuk Reel ya. Ini kita hilangkan juga. Hilangkan iklan in-stream. Kemudian oke. Kemudian di bawah juga ada aplikasi dan situs. Ini video berhadiah audio network atau semua juga dihilangkan nggak apa-apa, hilangkan saja. Biasanya ini muncul ketika teman-teman buka main game gitu ya, sedang buka aplikasi suka muncul pop up iklan gitu ya. Biasanya kalau lagi main game orang-orang boro-boro mau buka iklan ya tinggal skip skip gitu ya. Jadi iklan kita banyak di skip. Jadi ini aturannya ya. Jadi teman-teman pertama untuk di beranda Facebook Marketplace dihilangkan, kemudian dan juga notifikasi Facebook. Kemudian iklan in-stream untuk real dihilangkan juga. Dan juga di bawah ada namanya aplikasi situs dihilangkan juga. Oke, itu ya, samakan ya. Kalau sudah, ini juga sama nih, krusial nih. Kalau ini teman-teman sudah setting, tapi ini masih di checklist, nanti akan muncul juga. Intinya apa yang kita sudah setting di awal tetap akan muncul. Karena itu ini dihilangkan, Kak. Dihilangkan ya. Dihilangkan unchecklist-nya. Oke. Jadi nanti iklan kita akan muncul sesuai dengan settingan ini. Oke. Ini dihilangkan ya checklistnya. Jangan sampai terchecklist. Oke, siap. Ya, teman-teman, ke bawah lagi ini sudah sesuai, sudah oke. Ya, jadi untuk bagian yang kedua, bagian
adset sudah selesai, teman-teman ya, dari mulai atas sampai bawah tadi sudah saya jelaskan, dari mulai lokasi dan yang lain-lain. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, ya. Caranya teman-teman klik berikutnya. Oke. Ya, ini namanya ad kreatif. Tempat kita untuk edit konten, untuk memasukkan konten supaya iklan kita menjadi lebih menarik gitu ya. Di sinilah tempatnya, ya. Teman-teman, ini nama iklannya silakan tinggal ditulis saja, misalkan nama produknya ya Super Class. Terus dalam penamaan, ini bebas ya sebetulnya, hanya penamaan saja nggak akan muncul di iklan. Super Class, misalkan saya ini iklannya itu dalam bentuk video, misal gitu ya. Jadi Super Class video gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti iklannya dalam bentuk gambar, Super Class gambar gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk penamaan saja. Ini video gitu kan. Super Class video. Oke ya. Kalau sudah, kemudian teman-teman ada di sini identitas. Nah, lihat ya. Ada identitas halaman Facebook. Ini teman-teman lihat untuk halaman Facebook ini harus sesuai, oke, dengan halaman Facebook yang di awal. Ini sudah betul ya, super kelas. Kemudian untuk profil Instagram. Untuk profil Instagram, teman-teman kalau misalkan belum terhubung, boleh gunakan halaman Facebook, gitu ya. Kalau sudah terhubung nanti boleh pakai 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 Instagramnya gitu ya. Ini saya sudah terhubung. Kemudian ada di sini nomor telepon WhatsApp, WA bisnis. Dicek juga sudah sesuai belum? Kalau sudah oke ya. Nah, kemudian masuk ke penyiapan iklan. Penyiapan iklan. Kita klik yang buat iklan ya. Kalau teman-teman pilih yang gunakan postingan yang ada, ini hitungannya seperti boost posting. Jadi ya, bukan iklan menggunakan dashboard Ads Manager. Harus ketik buat iklan. Oke. Ini kita gambar tunggal atau video tunggal atau misalkan teman-teman nanti bisa pakai carousel yang bisa digeser-geser itu silahkan ya. Tapi sekarang saya pakai yang gambar atau video tunggal saja. Ini di checklist saja iklan butuh pengiklan. Nah, di sini materi iklan. Oke, silakan tinggal dimasukkan materi iklannya. Saya kan pakai video ya. Klik iklan video. Kalau gambar berarti klik gambar. Oke, teman-teman. Ya, sekarang tugas kita mengunggah, memasukkan video yang ada di laptop ya, di file kita diunggah ke sini ya. Di mana di sini ada menu unggah. Oke. Nah, ini sudah ada nih. Misalkan kita lihat ya, kita pilih aja mau pakai video yang mana gitu ya. Tinggal dipilih. Nah, ini misalkan saya sudah ada nih Superclass Digital Marketing Sukabumi. Nah, untuk format video, teman-teman diusahakan kalau video itu landscape ya. Potret 9:16 ya. Untuk seperti video-video biasa seperti reel kayak gitu ya. Video untuk story gitu. Yang potret 9:16 ya. Juga untuk pemilihan video seperti yang kita bahas gitu ya. Usahakan untuk iklan itu di bawah 1 menit, 30 detik atau 40 detik gitu ya. Jangan terlalu panjang-panjang. Penting informasinya tersampaikan dari mulai hook, kemudian isinya, kemudian ada call to action-nya, ya, kayak gitu. Ini sedang diunggah dulu, teman-teman. Ya, jadi pastikan teman-teman nanti bisa bikin eh, apa video kontennya ya. Video konten dibuat yang semenarik mungkin karena ini menjadi modal kita beriklan. Ditentukan oleh karena sekarang itu di tahun 2026 ini yang menentukan salah satu yang menentukan keberhasilan iklan ya adalah kreatif atau konten gitu ya. Oke, kalau sudah terpilih ini dipilih dulu ya, dipilih. Kalau ada tanda silang ini nggak apa-apa diabaikan aja. Kemudian dipilih dulu, kemudian berikutnya. Ya, kalau sudah berikutnya ini durasinya 39. Nah, disarankan hingga 15 detik memang ya. Yang disarankan Meta itu seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting di bawah 1 menit masih aman. Lewati dan lanjutkan.
Oke, kemudian ini pilih yang asli, oke ya, asli 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 ya, semua asli asli asli. Berikutnya, oke. Nah, ini yang paling krusial juga, teks utama atau copywriting yang menjelaskan iklan kita, ya. Jadi nanti teman-teman, kenapa ini penting? Karena iklan kita sebelum dipublish ke orang, ya, dipublish ke pemirsa, yang pertama kali yang akan, mempelajari iklan kita bagus atau tidak adalah AI-nya Meta, ya, AI-nya Meta, sistemnya Meta. Jadi dibuat sedetail mungkin, sebagus mungkin informasinya tersampaikan jelas, jadi Meta nanti paham, "Oh, ini iklan klinik, oh ini iklan laundry, oh ini, iklan tentang makanan." Jadi nanti Meta akan mencarikan orang-orang yang memang punya minat di situ, punya yang sering lihat klinik, yang sering lihat laundry, kayak gitu ya. Ini harus dijelaskan. Caranya gimana untuk membuat copywriting, untuk membuat teks utama, teman-teman bisa ketik manual sendiri, boleh. Atau sekarang kita pakai dibantu dioptimalkan menggunakan AI, ya. Karena sesuai dengan judul kelas kita di sini pakai AI. Oke, teman-teman nggak usah khawatir, saya sudah siapkan prompt-nya, karena kalau kita mau bikin, apa, di AI gitu ya, mau bikin sebuah karya di AI, kita harus, ketikkan perintah atau prompt. Semakin detail prompt, semakin bagus hasilnya, gitu ya. Jadi teman-teman saya sudah siapkan prompt-nya, teman-teman tinggal copy paste saja. Boleh di ChatGPT, boleh di Gemini, atau di Claude, boleh ya, sesuai AI yang teman-teman sering pakai. Kalau saya pakai ChatGPT dulu aja. Oke, ini sudah saya siapkan prompt-nya, nanti juga kita akan share ya, nih, untuk prompt-nya. Dengan judul membuat caption, copywriting, dan juga judul. Oke ya. Ini sudah saya siapkan prompt-nya ya, rinci seperti itu ya. Teman-teman tinggal copy paste aja. Tapi sebelum di copy paste ada yang harus diisi. Nah, data usaha. Ini disesuaikan dengan usaha teman masing-masing. Misalkan nama usahanya apa, bidang usahanya apa, misalkan laundry, laundry berkah laundry, bidang usaha misalkan laundry, produk atau jasa, jasa gitu ya. Tinggal diisi saja. Lokasinya mana, misalkan Sukabumi. Nah, ini tinggal diisi saja. Keunggulannya apa, kalau ada promo dimasukkan, kalau enggak dikosongkan aja gitu kan. Kayak gitu. Diisi saja. Diisi saja sesuai dengan apa, produknya. Kalaupun misalkan nggak kurang paham, dikosongkan saja. Ya gitu ya. Tinggal diisi saja. Kalau sudah diisi, teman-teman, saya sudah isi ya. Nah, ini sudah isi, kayak gitu, ini sudah isi, tinggal di-copy saja. Ctrl C, ya copy, salin. Kemudian kita masukkan ke ChatGPT. Teman-teman buka nanti chatgpt.com ya, atau AI yang lain boleh, kayak gitu. Misalkan kita buka obrolan baru. Teman-teman, ini mohon maaf, saya agak panjang menjelaskan ini, karena nanti mungkin untuk video selanjutnya lebih simpel, karena sudah dijelaskan di awal ya. Oke, teman-teman tinggal pastikan saja. Tadi apa, prompt atau perintah yang sudah di-copy, yang sudah diedit, nama usaha dan yang lain-lain tinggal dipastikan saja. Paste, tinggal teman-teman enter, kirim perintah. Oke. Oke teman-teman, kalau sudah selesai, ini sudah kita masukkan prompt-nya dan ini sudah ada hasilnya. Tinggal dipilih aja ya, sesuai dengan yang menurut teman-teman oke. Dipilih, nah, saya pilih misalkan yang atas ini ya. Tinggal di-copy aja, salin, ya. Kita, sorry, kita masukkan ke kolom ini, teks utama, paste. Oke, ini untuk hook-nya kita hapus dulu nih ya, ada tulisan hook. Oke, kemudian ini isinya juga kita hapus dulu. Oke. Ya teman-teman, ini adalah contoh, sorry kurang besar ya, kita besarkan dulu. Oke, ini adalah hook ya. Jadi yang membuat orang berhenti di awal ketika melihat kata-kata atau teks kita copywriting. Sudah pernah pasang iklan Meta Ads tapi hasilnya terasa seperti bakar budget tanpa tahu salahnya di mana. Nah, oke ya. Kemudian ini isinya.
Nah, isinya kemudian ini CTA-nya, call to action. Apa yang kita inginkan. Klik tombol WhatsApp dan kirim info surprise untuk cek kita kesediaan seat gitu ya. Kayak gitu. Kalau sudah, teman-teman ya, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan eh, judul. Nah, ini judul. Nah, judulnya ya. Kalau judul dari mana, teman-teman tinggal kembali lagi tadi ke apa ke sini ya, ke hasil ChatGPT. Nah, tiga alternatif headline. Headline itu judul ya. Teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Nah, misalkan ini ya, belajar Meta Ads AI sampai running gitu kan. Copy saja, masukkan ke judul ya. Oke. Terus mau ditambahkan opsi judul boleh. Jadi nanti kalau teman-teman tambahkan opsi judul, judul ini akan muncul bergantian. Bergantian intinya random ya. Random di iklan kita. Misalkan tambah lagi ini nih 2 hari kuasai pundak misalkan ini 2 hari kuasai pondasi Meta N copy gitu kan. Oke, tinggal paste. Oke, mau tambahkan lagi silahkan ya. Sampai 5 boleh. Ini saya pakai 2 saja. Oke, untuk deskripsi dikosongkan saja. Nah, ini yang terakhir ajakan bertindak. Ya, ajakan bertindak itu seperti apa sih? Nah, teman-teman saya lihatkan dulu ya contohnya kayak gini nih. Sampai sini aja ya. Oke, saya ulangi ya. Oke, ini namanya halaman, teman-teman, ya, yang mengantarkan iklan kita muncul di Instagram, di Facebook. Kemudian yang di bawah ini namanya copywriting atau yang tadi namanya keterangan utama ya, deskripsinya, iklan, keterangan utama ini, ya, yang tadi kita buat pakai AI. Ini eh, video atau gambarnya. Kemudian ini judul. Nah, ini judul, headline. Ini ajakan bertindak. Ajakan bertindaknya pelajari selengkapnya, gitu ya. Itu ya teman-teman ya, kebayang ya. Oke, sekali lagi, teks utama yang mana? Teks utama yang nanti muncul di sini. Ini teks utama, ya. Kemudian judul yang mana? Judul nanti muncul ini di sini, ya. Kayak gini. Ini judul. Kemudian ajakan bertindak yang mana? Nah, ini pelajari selengkapnya. Nah, karena kita akan iklannya ke WhatsApp, jadi kita pilih yang nah, ini kan tadi ada yang pelajari selengkapnya ya. Kita pilih yang hubungi kami boleh gitu ya, atau tanyakan sekarang boleh, atau misalkan eh, apa dapatkan promosi atau daftar sekarang boleh. Saya pakai ini aja hubungi kami. Oke, teman-teman ya kalau sudah ini teksnya sudah, judulnya sudah, ajakan bertanya sudah, tinggal berikutnya. Oke, ini dan ini akan muncul saran apa? Saran dari AI. Tapi ini jadi iklannya jadi berbeda nanti gitu ya. Tapi saran saya ini di apa di next saja, di next saja. Oke, di next saja. Ini juga sama ya. Di next saja, kemudian klik selesai. Oke, siap. Ya, teman-teman, nanti previewnya kurang lebih akan seperti ini ya. Preview iklannya akan seperti ini. Ya, oke. Ini tampilan di Facebook, ini di story ya, atau di reel seperti itu. Ini namanya halaman. Oke, ini namanya tadi keterangan utama. Ini namanya judul atau headline. Dan ini adalah apa? Ajakan bertindaknya. Ya, itu teman-teman kurang lebih nanti akan seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi nanti iklannya teman-teman akan seperti ini reviewnya. Oke. Ya nanti gitu. Oke, kalau ini sudah diisi juga.
Nah, ini kenapa banyak muncul seperti ini? Nah, ini, ada di sini ya. Nanti saran saya, karena ini kita belajar dari sebuah kesalahan ya. Kenapa ini muncul keterangan seperti ini? Karena untuk apa, ini subtitle-nya di bawah. Subtitle saran saya harus di tengah. Karena kalau di bawah seperti ini nanti akan muncul seperti ini. Tapi tidak apa-apa diabaikan saja, iklan tetap tetap akan muncul, tapi, saran saya memang untuk subtitle ya, subtitle ini, nanti bisa dipindahkan ke tengah gitu ya, daerah sini ya. Oke. Ini untuk teks utamanya oke, sudah tadi diisi ya. Untuk judulnya juga oke, untuk ajakan bertindaknya juga sudah oke. Kalau mau diedit tinggal klik aja gitu kan. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman di bawah ada percakapan. Nah, percakapan ini adalah, pesan yang dikirim calon customer ketika mereka klik iklan kita. Contoh, ini kan iklannya seperti ini nih, mereka, klik hubungi kami. Nah, nanti akan muncul tuh percakapan. Nah, itulah kita edit di sini, di percakapan. Caranya gimana-gimana teman, silakan bisa teman-teman, edit atau buat template boleh ya, buat template atau edit, buat template boleh, buat template. Nanti, teman-teman, ini ya, pilih yang mulai percakapan ya, mulai percakapan. Yang perlu teman-teman edit, oke ya, kalau kata sambutan bisa diedit boleh, mau misalkan default seperti ini juga boleh. Yang paling penting teman-teman diedit yang pesan yang diisi sebelumnya, pesan yang diisi sebelumnya, oke. Ini boleh ketika nanti apa, calon customer klik iklan kita, mereka kirim pesan, ini pesan yang akan kita terima nanti yang harus kita balas. "Halo Min, bisa minta info lebih lanjut tentang ini," gitu ya. Atau teman-teman bisa pakai saran dari AI juga yang tadi kita sudah buat ya. Nah, oke, dari AI sudah tadi kita ada filenya. Nah, ini ya, 3 alternatif CTA pembuka WhatsApp. "Halo, saya mau tanya detail Superclass Meta AI dan AI. Halo, saya tertarik ikut kelasnya, apakah seat masih tersedia?" Gitu ya. "Halo, saya masih pemula, boleh minta info lebih." Nah, misalkan pakai yang ini. Eee, nah ini ya misalkan, tinggal di-copy aja, copy, kita simpan di sini, ini dihapus, ya ini dihapus, paste di sini. Oke ya. Jadi, "Halo, saya mau tanya detail Superclass Meta Air plus AI," gitu. Jadi disesuaikan dengan, apa, dengan usahanya atau produknya masing-masing. Oke, simpan. Sudah ya? Oke. Siap teman-teman semua, eee ini secara apa, secara umum pengaturannya sudah sorry, kita besarkan dulu. Oke, sudah selesai ya. Dari mulai, apa, campaign, kemudian ad set, kemudian ini ads kreatif, ya. Jadi tiga tiga struktur iklan ini sudah kita lalui dan sekarang sudah bisa kita terbitkan. Kalaupun nanti ada kesalahan, akan muncul notifikasi ya. Kalau misalkan tidak ada kesalahan nanti akan, langsung otomatis terbit seperti itu. Ya, oke teman-teman semua, tinggal bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan iklannya banyak yang chat seperti itu, banyak closing juga, tinggal terbitkan. Oke, menerbitkan ya. Oke. Oke teman-teman semua, ini iklan sudah berstatus diterbitkan ya. Kemudian statusnya memproses. Nah, berarti sudah diproses ya. Tinggal ditunggu saja, biasanya prosesnya sekitar 5 sampai 10 menit, ada yang lebih cepat atau bahkan ada yang sampai setengah jam gitu ya. Atau bahkan sampai ada yang, apa, 6 jam kayak gitu. Tapi ini tergantung iklan kitanya juga ya. Nanti dipelajari dulu oleh Meta. Tapi biasanya cepat sih ya. Oke teman-teman, kalau sudah selesai seperti ini berarti, kita sudah berhasil menerbitkan iklan kita. Tinggal ditunggu statusnya menjadi sedang ditinjau, kemudian nanti, akan berubah menjadi aktif.
seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu kurang lebih, membuat iklan, untuk jenis iklan apa, interaksi atau engagement ya. Teman-teman semua, eee, tunggu aktif iklannya, nanti, kita coba tunggu juga chat yang masuk gitu ya ke ke WhatsApp bisnis kita. Oke, semangat teman-teman untuk terus belajar dan juga ingat, tugas Meta, sekali lagi ya, tugas Meta itu menyebarkan, iklan kita ke data, base-nya gitu ya. Eee, Tugas kita selanjutnya adalah untuk mengkonversi dari impresi, dari jangkauan atau reach yang Meta berikan, konversi menjadi transaksi, ya. Sekali lagi, teman-teman tetap semangat, intinya kalau beriklan ini tetap terus testing lagi, dites lagi, beriklan lagi, praktek lagi, dites lagi, berikan lagi, sehingga teman-teman mendapatkan nanti data yang oke, ya. Terima kasih, semangat pagi teman-teman semua.